Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gua Beni Anggara. Selamat datang di Alkisah. Sebelumnya gua ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Seperti biasa di video kali ini gua akan sedikit menceritakan kisah yang datang dari seorang pendaki, yang dimana pendaki ini sedang mengalami menstruasi atau haid. Lalu apa yang terjadi kepada pendaki ini sehingga tetap memaksa untuk mendaki ke Gunung Gede? Untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak dan menonton video ini sampai habis. Kisah horor sekaligus sedih dialami langsung oleh seorang perempuan bernama Maya saat dirinya melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango pada tahun 2007 silam. Saat Maya dan sahabatnya berada di kawasan Surya Kencana, Gunung Gede Pangrango, sahabatnya tidak mau pulang dan malah betah berada di sana. Rombongan pendakian ini dilakukan oleh 7 orang yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, yaitu Maya dan Ita. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berangkat pada tanggal 4 Juli 2007 pukul 00 waktu Indonesia Barat dan sampai di base camp di Cibodas sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ketika hendak beristirahat, Ita merasakan sesuatu pada tubuhnya. Ternyata Ita datang bulan, dan dari sinilah keanehan-keanehan itu dimulai. Maya sempat mengajak Ita untuk pulang saja karena takut terjadi sesuatu pada saat mendaki. Namun Ita bersikeras untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ketika Ita di kamar mandi dan akan tidur, sahabatnya ini kerap melihat penampakan sosok hitam besar bermata merah selalu mengikutinya. Namun ia memaksakan diri untuk tetap tidur. Pagi pun menjelang. Di awal perjalanan, meski sambil bersenda gurau, mereka kerap melihat sesuatu yang janggal. Akan tetapi lagi-lagi mereka berusaha untuk menghiraukannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Ita kerasukan. Sosok itu berkata, "Orang ini harus turun. Saya tidak mau tempat saya kotor." Sontak mereka pun ketakutan saat mendengarnya. Namun ketika Ita sadar dan diajak untuk pulang, Ita bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Bahkan sampai melanjutkan perjalanan sendiri. Ita sudah terlihat tidak seperti dirinya yang biasa. Dari sini, Maya dan kakaknya sudah meyakini bahwa sahabatnya sudah dirasuki sosok lain. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan terpaksa, sambil menjaga Ita, mereka pun melanjutkan perjalanannya yang kerap kali terus menemui hal-hal gaib. Akhirnya setelah penuh perjuangan, mereka pun sampai di Surya Kencana sekitar pukul 08 waktu Indonesia Barat. Kemudian ketika rombongan Maya baru selesai mendirikan tenda, tiba-tiba badan Ita menggigil dan ia kehilangan kesadarannya. Anehnya, darah menstruasi itu terus keluar seperti air hingga membasahi celananya. Bahkan ia menggigil dengan kencang sampai tenda pun bergoyang tak karuan. Maya meminta bantuan pada pendaki lain yang juga sudah mendirikan tenda di tempat itu. Mereka sempat dibantu oleh pendaki yang sudah bapak-bapak. Rombongan bapak-bapak itu mendirikan 2 tenda di depan tenda Maya. Mereka terus membantu dan selalu mengingatkan Maya dan rombongannya untuk tetap tenang dan jangan lupa terus mendoakan Ita. Badan Ita terus menggigil sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Maya dan teman-temannya tidak sempat tidur sampai subuh karena menjaga Ita. Namun anehnya, ketika melihat keluar tenda, 2 tenda bapak-bapak yang menolong mereka sudah menghilang. Padahal ketika Maya dan teman-temannya terjaga semalaman, mereka sama sekali tidak mendengar orang membereskan tenda. Menjelang pagi, kondisi Ita sudah semakin membaik. Ita sudah mendapatkan kembali kesadarannya. Mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Namun anehnya,
Setelah berdoa sebelum memulai perjalanan, Ita malah berkata kalau dia merasa betah berada di Surya Kencana dan tidak ingin pulang. Ita berkata tempat itu adalah tempat ternyamannya. Kemudian ia juga mengatakan jika nanti Maya merindukannya, Maya harus datang ke tempat ini lagi untuk menemuinya. Maya tidak mau berpikiran yang aneh-aneh. Kemudian Maya pun tak memperpanjangnya. Mereka lalu membawa Ita turun melalui jalur Gunung Putri. Sepanjang jalan terus saja menceritakan hal-hal yang aneh. Ia bercerita melihat ada desa di sepanjang perjalanan mereka turun. Maya pun sempat mengalami hal gaib ketika turun. Maya sempat tak sadarkan diri dan merasa dirinya ditarik ke dimensi dunia lain hingga akhirnya dia bisa kembali sadar. Kemudian Maya dan rombongan sebisa mungkin berusaha fokus pada perjalanan turun ini agar bisa segera sampai bawah, dan akhirnya mereka sampai di bawah lalu melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah masing-masing. Tak sampai di situ, kejadian mistis terus berlanjut hingga mereka sampai di rumah. Orang tua Maya melihat Maya dan kakaknya pulang lewat jalan belakang dan sedang mencuci kaki. Padahal saat itu Maya masih di perjalanan. Tak lama dari situ, Maya dan kakaknya pulang lewat jalan depan. Sontak keluarganya pun merasa keheranan. Lantas siapa orang yang tadi ada di belakang rumah? Kemudian ketika itu sampai di rumahnya pada malam hari, dia menunjukkan gelagat yang aneh. Ita menjadi tak terkendali. Dia menarik-narik rambut dan kukunya sendiri hingga terlepas. Hal ini membuat keluarganya bingung. Kemudian mereka membawa Ita ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Ita mengamuk sehingga kedua tangannya harus diikat. Ita dirawat di rumah sakit selama 7 hari hingga akhirnya meninggal dunia. Sebagai informasi, Maya sedari kecil dapat melihat makhluk tak kasat mata. Saat kisah ini Maya ceritakan, sosok Ita selalu dan sedang berada di dekatnya. Jadi itulah cerita atau kisah yang datang dari pendaki saat mendaki Gunung Gede, dan di mana pendaki ini sedang mengalami haid atau menstruasi. Dan buat kalian yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena tanpa dukungan kalian channel ini bukan apa-apa. Dan satu lagi dari gua yang paling penting, semoga kalian terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.